semua, apa kabar? Di video kali ini saya mau membagikan resep es krim andalan saya yang hasilnya seperti yang terlihat ini. Hasilnya itu lembut, lumer, rasanya juga enak. Bahan-bahannya itu simple, cara membuatnya juga gampang, bahan-bahannya mudah diingat. Dan ini rasanya lumayan enak ya, mirip tekstur dan rasa dari es krim yang udah terkenal, yang banyak dijual di pasaran. Jadi bagi siapa yang mau tahu cara membuatnya, terus ikutin videonya ya. Oke, ini dia bahan-bahannya. Jadi bahan utamanya sebenarnya terdiri dari 4 bahan ya. Jadi ada air, susu kental manis, tepung maizena dan gula. Dan sisanya ini adalah bahan perasanya. Dan satu lagi bahan yang opsional sebenarnya, yaitu berupa TBM, SP atau ovalet yang berfungsi untuk mengembangkan adonan. Selain mengembangkan juga untuk melembutkan. Oke, sekarang kita membuat ya. Kita siapkan panci seperti ini. Kemudian masukkan airnya. Dan setelah itu kita masukkan juga susu kental manisnya. Dan yang terakhir kita masukkan gula pasirnya ya. Jadi yang pertama kita masukkan ke 3 bahan tadi itu. Dan setelah itu kita aduk-aduk supaya susunya ini tercampur dengan airnya. Nah, seperti ini. Kita aduk-aduk. Dan setelah itu baru kita akan masak di kompor seperti ini dan gunakan api sedang ya. Setelah apinya nyala, kita aduk-aduk sampai gulanya itu mencair, larut dalam cairannya ya. Setelah itu, setelah agak panas adonannya ini, setengah matang gitu ya, kita baru masukkan larutan maizena. Saya masukkan 2 kali ya di sini, supaya untuk melihat kekentalannya sih. Tapi sebenarnya udah pas kalau menurut saya 4 ini. 4 sendok makan tepung maizena ini pas dengan larutannya yang 1000 ml atau 1 liter air ini ya. Jadi udah pas. Kalau sudah masuk kita harus aduk-aduk terus ya, jangan berhenti supaya tidak ada endapan di bawah. Dan habis itu kalau sudah, kita masukkan sisanya lagi dan kita terus aduk sampai mendidih. Aduk terus, jangan berhenti supaya tidak lengket di bawah atau menyisakan sisa nanti di bawah endapan. Jadi harus diaduk terus seperti ini ya, sampai mendidih. Dan ini saya menggunakan air yang udah matang, jadi nggak perlu khawatir nanti itu mentah atau bagaimana. Yang penting udah mendidih, jadi bisa dimatikan apinya. Kalau udah masuk maizena, pokoknya kita harus mengaduknya terus sampai mendidih seperti ini ya. Ini dia penampakannya saat mendidih. Jadi adonannya itu mulai naik ke permukaan panci. Dan ini harus terus diaduk supaya tidak luber ya. Apalagi kalau menggunakan panci yang pas-pasan seperti saya ini. Jadi harus terus diaduk. Setelah itu kalau udah kayak begini, kita matikan aja. Kita matikan apinya. Kemudian diaduk-aduk sebentar supaya adonannya turun ya. Dan juga tercampur merata. Tidak mengental yang di atasnya aja, tidak mengendap ke atas gitu ya. Jadi kita aduk supaya adonannya itu merata semua sampai atas ke bawahnya. Setelah itu kita tunggu sampai dingin, paling tidak hangat lah ya. Baru kita pindahkan ke wadah seperti ini. Saya menggunakan wadah plastik, terserah mau pakai wadah apa saja. Yang penting yang cocok untuk ditaruh di freezer dan bisa mempercepat pembekuannya ya. Jadi nanti kan kita bekukan di freezer. Dan kita tuangnya sedikit demi sedikit ini. Ini juga ada fungsinya supaya uap panasnya itu cepat menguap ya. Kalau sedikit-sedikit begini, kita tuang semuanya kayak begini sambil ditunggu agak dingin ya. Nah, seperti ini. Ini jadinya setengah begini, tapi nanti bisa jadi banyak karena saya juga menggunakan TBM atau ovalet atau SP. Nah, taruh di freezer kurang lebih semalaman sampai beku. Kebetulan ini bikinnya malam, jadi besok baru bisa diproses lagi. Nah, ini setelah semalaman lebih
membeku seperti ini dia. Nanti kita tinggal sendokin kayak begini ya, kita kerok. Nah, kita siapkan wadah besar seperti ini dan kita masukkan adonannya sedikit demi sedikit, kita kerok pakai sendok begini. Tujuannya supaya nanti pas di mixer itu tidak terlalu susah kan. Jadi kita kerok aja seperti ini dikit sedikit supaya mixernya juga gampang. Kita siapkan wadahnya yang besaran aja ya, karena ini nanti mengembang, lumayan mengembang gitu ya. Jadi wadahnya agak gedean. Oh ya, untuk ovalet atau TBM atau SP yang biasa dipakai di bolu-bolu itu, bikin bolu atau bikin apa itu, cake gitu ya, itu sebelum digunakan di steam dulu. Kalau mau steam di kompor ya kayak pas kita melelehkan coklat itu, atau bisa juga dikukus di rice cooker atau magicom juga bisa, supaya matang ya, jadi aman digunakan gitu ya. Karena ini nanti kan habis di mixer langsung kita taruh di freezer, kalau udah membeku bisa langsung dimakan gitu. Jadi dipastikan semuanya kan matang gitu, termasuk ininya, pelembutnya atau pengembangnya. Nah, setelah itu kita campurkan semuanya seperti ini, baru siap untuk di mixer. Nah, kita mixernya untuk pertama-tama kita pakai speed yang paling rendah ya, untuk menghancurkan bongkahan-bongkahan adonan es krimnya ini. Kita pakai speed yang paling rendah dulu sampai merata dulu, sampai agak mencair, bongkahan-bongkahannya menjadi lebih kecil. Jadi baru kalau nanti setelah rata semua udah berubah kecil-kecil begini, baru kita naikkan ke speed yang paling tinggi atau paling cepat ya. Dan untuk informasi, saya ini menggunakan mixer biasa, mixer Miyako. Dan kalau pakai mixer Miyako ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Jadi tergantung kekuatan mixer dari merek masing-masing ya. Merek yang banyak itu kan beda-beda tentunya. Jadi dikenali aja spesifikasi atau kekuatan atau apanya mixernya itu ya. Kalau pakai Miyako 15 menit. Mungkin kalau yang pakai yang lebih mahal lagi, lebih cepat lagi juga bisa ya. Mungkin seperti itu. Yang penting kita rasa-rasa aja lah. Ini memang mixernya agak lumayan lah untuk tangan, lumayan berat ya, karena kan ini es tadinya. Tapi ya nggak terlalu berat juga. Adonannya juga nggak terlalu yang keras sekali begitu. Ini lembut. Apalagi kalau udah tercampur seperti ini tuh lebih mudah. Jadi semakin lama tuh semakin ringan gitu ya. Jadi awalnya berat terus ringan gitu ya. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitulah kalau mixer es krim ini. Semakin lama semakin nggak berat gitu, semakin ringan ya. Seperti ini ya, kita mixer terus aja. Ini udah mulai mengembang adonannya, udah mulai terlihat banyak. Kita mixer terus sampai lembut lah, pokoknya dirasa-rasa udah lembut ya udah gitu. Tergantung selera aja, mau seberapa lama, mau seperti apa teksturnya, nanti dirasa-rasa sendiri aja ya. Kalau saya pas bikin ini ya 15 menitan udah lumayan, udah udah lumayan capek, bukan sih, maksudnya udah lumayan lembut menurut saya, udah pas lah. Dan suhunya juga udah semakin turun. Sebaiknya nggak terlalu turun ya, jangan sampai bener-bener dingin tuh malah nanti takutnya malah nggak ngembang, malah turun, malah nggak jadi ngembang gitu, ngempes gitu ya. Jadi sebaiknya ya, pokoknya kalau udah kelihatan lembut, kelihatan udah cukup mengembang gitu ya udah kita matikan mixernya. Ini dia contohnya, udah adonannya tuh udah lumayan cair gitu daripada sebelumnya. Nah kalau sudah seperti ini, udah juga ada jejak-jejak kecilnya begini. Ini kalau mixernya diturunkan ke speed yang paling bawah, seperti ini hasilnya. Kalau udah kayak begini, kita matikan mixernya ya. Tinggal kita tambahkan tambahkan rasa-rasa. Kita bagi-bagi gitu ya. Nah ini yang pertama saya kasih perasa green tea dari Coklatos. Kita mixer langsung aja, kebetulan mixernya masih nyala.
Tapi kalau mau pakai spatula atau apa juga bisa, nggak apa-apa sih, bebas ya. Dan yang kedua ini adalah yang coklatos, yang rasa coklat kayak begini. Jadi saya memang sengaja green tea dulu, baru yang coklat, dan kemudian ini yang Milo ya, supaya warnanya itu tidak terganggu yang green tea-nya. Kan kalau coklat dulu terus ke green tea kan pastinya nanti warnanya jadi aneh kan, mungkin akan jadi coklat juga. Jadi saya kasihnya begitu caranya, saya bagi seperti itu. Nah ini dia hasilnya. Jadi saya tadi bagi ke dalam 4 wadah seperti ini. Yang satu saya biarkan original aja yang warna putih, dan yang 3 dikasih rasa green tea, coklat, dan Milo. Setelah itu kita masukkan ke tempat-tempat seperti ini. Kebetulan saya punya wadah-wadah es krim yang udah tidak dipakai lagi, udah habis es krimnya, tapi tetap saya simpan ya, tujuannya untuk ini sih, untuk isi ulang. Jadi kan mirip kayak es krim aslinya gitu, kayak begini. Dan itu kasih sekat-sekat begitulah pokoknya. Nah habis itu kita tutup seperti ini, dan ini siap ditaruh di freezer. Nah ini dia setelah semalaman, seharian lah ditaruh di freezer, hasilnya seperti ini. Sudah mirip dengan aslinya ya, hanya saja ini hijau tapi dalamnya coklat. Ini juga luarnya stroberi, dalamnya gak karu-karuan, tapi kalau teksturnya mirip sih, teksturnya mirip es krim aslinya. Nah ini dia, sekatnya nggak terlalu rata ya karena pakai alat seadanya, jadi warnanya jadi cuma begitu aja. Tapi kalau rasanya saya jamin enak, lembut juga, mirip lah pokoknya sama aslinya. Dan ini hemat sekali, apalagi kalau saya yang punya anak-anak kecil yang suka sekali es krim, ini sangat bermanfaat bagi saya sih, dan semoga bermanfaat juga bagi yang mau mencobanya. Terima kasih, sampai jumpa.